Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dian Barwati dari kelas 12 IPA 1, absen 22. Di video kali ini, saya akan membacakan artikel dengan tema dampak pandemi COVID-19 yang berjudul Ibu Pertiwi sedang berduka. Siapa yang tidak tahu tentang virus COVID-19? Ya, virus yang sekarang menjadi perbincangan seluruh dunia. Virus COVID-19 termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan khususnya paru-paru dan menimbulkan acute respiratory distress syndrome yang membahayakan nyawa penderita sehingga memerlukan ventilator untuk bertahan hidup. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya bahkan fatal bila terjadi pada orang tua yang lanjut usia atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan, rentgen untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Berdasarkan data yang disebarluaskan baik di media sosial maupun media elektronik, hingga saat ini sebagian besar infeksi COVID-19 bersifat ringan hingga sedang. Namun di satu sisi lain, angka kematian akibat penularan virus COVID-19 terus meningkat. Kematian tersebut banyak yang disebabkan oleh komplikasi virus corona. Selain yang berhubungan dengan pernafasan, penyakit jantung serta kerusakan hati maupun ginjal juga bisa menjadi komplikasi penularan COVID-19 yang perlu diwaspadai. Indonesia menginformasikan kasus pertama terinfeksi virus corona pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona dilakukan pemerintah untuk menghentikan dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya sektor kesehatan, melainkan sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona yang semakin hari semakin tinggi angka kematiannya. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berdampak pada perekonomian, baik perekonomian masyarakat maupun pemerintah atau negara. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,2% pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Semeru Research Institute
lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul mengantisipasi potensi dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Dalam catatan itu, tim riset Semeru menggarisbawahi setidaknya ada 2 keterlibatan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua, perubahan pasca tenaga kerja pasca krisis. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pedagang atau usahawan melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker per 7 April 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Namun, ada sektor-sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja seperti jasa pendidikan, informasi, komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini kemungkinan terjadi karena kuartal 1 2020 produk domestik bruto atau PDB sektor ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan periode yang sama pada 2019. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup fatal. Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini banyak pihak yang belum siap untuk melakukan pelaksanaan melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini. Banyak kalangan yang ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena keterbatasan kemampuan masyarakat. Banyak di antaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Dalam menyikapi fenomena yang terjadi ini, pemerintah berupaya terus untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah program dari Kemendikbud yang memberikan bantuan berupa kuota internet setiap bulan kepada siswa, guru, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya di Indonesia agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Program Kemendikbud ini dilaksanakan di periode September sampai Desember 2020. Dari peraturan pembelajaran secara daring ini, tidak sedikit siswa maupun orang tua yang kesulitan untuk mengikuti belajar melalui daring karena keterbatasan fasilitas yang mereka punya dan juga memaksa mereka untuk belajar menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop. Selain itu, mereka juga mengajukan pendapat bahwa pembelajaran daring ini terlalu banyak diberikan tugas daripada materi. Jadi, banyak siswa maupun mahasiswa yang keberatan dengan beban tugas yang terlalu banyak tetapi tidak mendapatkan materi yang cukup untuk mereka pelajari. Belum lagi para pelajar yang berada di daerah terpencil di Indonesia yang belum ada akses internet di daerahnya. Jelas mereka kesulitan menghadapi situasi seperti pandemi COVID-19 ini termasuk pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti physical distancing atau jaga jarak, lockdown, bahkan beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB yang sering disebut pembatasan sosial berskala besar. Namun,
Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman yang cukup mengenai virus corona serta cara mengatasi agar angka penyebaran tidak semakin meningkat. Mengingat banyak sekali masyarakat yang masih meremehkan adanya virus corona ini, serta belum tersedianya vaksin yang dapat membantu kesembuhan pasien karena masih dalam pencarian dan penelitian oleh para ahli di berbagai daerah maupun negara. Adapun cara penanggulangan dan pencegahan yang benar yaitu dengan selalu menjaga gaya hidup sehat, makan, tidur, olahraga untuk imunitas tubuh, rajin mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersin, menghindari kerumunan, menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung, serta mengurangi interaksi dengan orang lain. Sebagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat yaitu dengan mendukung kebijakan pemerintah mengenai sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah, serta selalu melakukan hal positif yang mampu mengurangi rasa khawatir terhadap penyebaran virus COVID-19. Sekian artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.